dan dokter mungkin saya dia akan mempresentasikan mengenai human tentang non sinestosik plagiocephaly dengan uh, pembimbing Profesor Dr. Sukoda Gede Bagus Mahadewa SPBS Konsultan Spinal. Mungkin Prof dan Dokter introduksinya bagi sekali merupakan suatu kelainan pada bentuk kepala. Ada beberapa tipe atau beberapa istilah yang termasuk untuk introduksinya bagi sekali ada brachicephaly dan cranioscoliosis. Beberapa istilah tersebut misalnya skalpo atau mengartikan bentuk seperti bowl, kemudian unikum diartikan sebenarnya panjang, kemudian berbentuk seperti segitiga, kaki yang diartikan sebagai pendek, dan plagio diartikan sebagai oblique. Untuk plagiocephaly ini dibagi menjadi sinestosik dan non sinestosik type. Untuk plagiocephaly sinestosik itu didapatkan adanya prematur pada struktura dari kranium. Itu didapat adanya penutupan prematur pada struktura dari kranium. Ya, biasanya dilakukan operasi untuk treatmentnya, mengkoreksi bentuk dari struktur kepala. Nah, terbuka, kemudian the most head shape deformity yang paling sering adalah unilateral occipital flattening, mana insiden dari non sinestosik plagiocephaly meningkat secara signifikan di Amerika, di mana pada hari itu dilakukan implementasi di Hakim tentang figur supine dengan posisi supine. Tetapi hal ini menyebabkan rekomendasi untuk supine terjadi peningkatan dari plagio non sinestosik plagiocephaly tersebut, dan sepertinya dan infant death syndrome di Amerika. Skop dan impaknya sendiri, nah di sini kepala pada anak-anak. Impak adanya plagiocephaly ini sangat luas, dilaporkan ada jumlah tahun 80-90-an, di mana di sini kan dari orang tua adalah di uang yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengkoreksi anaknya itu dibutuhkan adanya kerusakan termitas pada bentuk kepala tersebut.
orthotic device yang dilakukan, yang digunakan itu juga merupakan banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh Plagiosepalini, non sinusoid ini dikatakan saat ini. Sedangkan pada tahun satu 90-an tersebut setiap di Amerika untuk insidennya meningkat dikarenakan ya kembali kepada tadi adanya uh, campaign untuk tidur secara supine position dari Pediatric American bayi Pediatric Association untuk saat ini. Sedangkan pada tahun 90-an insiden tersebut bagiosefali ini pada yang di pasien Amerika dengan congenital disorder karena misalnya pada pasien dengan congenital hyperexpression, congenital scoliosis dilaporkan sekitar 20% pada bayi dan di sekitar 30% pada dewasa. Pediatric Association. Untuk patogenesis dan patologinya pada pasien di mana yang paling sering menyebabkan terjadinya plagiosefali non sinusoid ini Insiden disebabkan oleh karena posisi dari tidur ini yang spine pas posisi spine disuruh di mana beliau pasien sih di mana anak-anak laporkan sekitar 6 menempatkan atau bayi pagi tidur dalam posisi kita yang sama pagi lagi non sinusi hingga dari tidur malam hari baik pagi siang maupun malam sehingga supine menyebabkan sweat pas atau deformitas pada atau kepalanya tidur terutama pada saat malam. Kemudian selain itu yang menyebabkan juga plagiosephalis uh, itu adanya pada neck ma- stiffness atau torticollis malam hari pagi prenatal. Kemudian atau dari aktivitas pada asosiasi torticollis dan uh, plagiosephaly tersebut itu atau mengindikasikan lagi bagaimana terjadi terus neurocongenital beliau delay yang uh, yang subtle atau yang sedikit mengimplementasi sekali pada pasien-pasien dengan torticollis dan plagiosephaly, tapi para peneliti tidak dapat menemukan apakah biliar tersebut disebabkan oleh deformitas dari cranium cranium tersebut dari plagiosephaly-nya. Untuk patogenesis dan patologinya dilanjutkan seperti yang tadi pada saat gravitational force di mana pasien tidur sehingga menyebabkan terjadi flattening dari kepala bagian belakang tulang tengkoraknya. Itu juga bisa digambarkan pada gambar di samping seperti balon, anggap saja balon, kemudian diisi air, di mana di sini digambarkan sama dengan kepala bayi. Saat bayi ditempatkan tidur dengan posisinya, kemudian lama kelamaan akan menyebabkan flattening dari bagian bawah yang menyentuh alas kepala menyebabkan dari bayi flattening dan tersebut, sehingga kemudian bagian yang atasnya juga menyentuh akibat gaya gravitasi alas menyebabkan dari flattening itu dari kemudian bagian kepala uh, juga tersebut seperti itu. akibat Jadi bisa kita lihat menyebabkan di gambar C flattening ini. Jadi dia deformitas dari shifting dari misalnya bagi telinga, kemudian dari wajah juga. uh, Kemudian selain itu hal-hal yang bisa menyebabkan lihat plagiosephaly ini misalnya di saat kepala seperti melewati ini misalnya jalan lahir, saat gravitasi kepala melewati juga bisa jalan menyebabkan lahir adanya deformitas pada kan bentuk dari ini kepala, juga bisa tetapi menyebabkan adanya deformitas tersebut bisa prioritas pada komunitas tersebut dikoreksi bisa dengan dikoreksi dengan konservatif. atau Nanti akan dijelaskan lebih lanjut caranya. Kemudian ada juga disebabkan karena nah, multiple dari atau karena bayi multiple kembar. di
bayi kembar. pada saat Eh, bayi kembar, pada saat di bayi mana di kembar, dalam perut di mana bayi di dalam perut, di dalam womb itu eh, itu karena ruangannya sempit karena dan ruangannya banyak isinya sempit, lebih dari satu bayi, sehingga eh, kepala itu banyak meng- masih satu bayi, sehingga bila melakukan kepala akomodasi atau itu meng, akomodasi, sehingga menyebabkan terjadinya yang eh, namanya me- deformitas dari kepala untuk dapat akomodasi. supaya bisa bersama-sama di ruang yang sempit tersebut. Kemudian uterine malformation juga bisa menyebabkan dari vagiosefali tersebut, karena mungkin tidak Sehingga menyebabkan minta seperti uterin yang uter saat juga uterin yang normal mungkin penyempitan, disebut. Nah, sehingga terjadi juga seperti menyebabkan deformitas dari yang saat kepala. mungkin Kemudian torticollis juga penyempitan menyebabkan yang vagiosefali, di mana di sini dia terkuat pada leher, sehingga bayi hingga akan ya, berada pada posisi yang sama ah, dan bisa untuk dilakukan artinya stretching dari jadi leher tersebut, menyebabkan sehingga ini juga memicu adanya vagiosefali. Kemudian juga pada prematur, bayi yang prematur juga develop berbagai macam deformitas pada skull. Untuk evaluasinya pada bayi dengan sang asimetris dari kranium biasanya ditemukan diperiksa pertama kali oleh dokter umum, dan kemudian didapatkan dari asimetris dari bentuk tulang kepala, hingga selanjutnya akan dirujuk oleh ke neurosurgeon atau bedah saraf. Untuk craniosynostosis, untuk vagiosefali yang transinostosis itu atau sefali yang penutupan dari sutura yang early harus atau dilakukan dan penutupan diagnosa dari dengan sutura uh, sehingga harus dilakukan bisa dilakukan dan operasi diagnosa atau sesegera operasi mungkin. Uh, untuk Sehingga deformitas tersebut, baik dikoreksi secara awal, sehingga untuk akan menghasilkan suatu infirmitas tersebut outcome yang lebih baik secara dibandingkan hingga akan bila menghasilkan suatu outcome yang lebih late baik untuk dikerjakan bila operasi tersebut dan late diidentifikasi untuk ada di diagnosis kerjakan operasi tersebut dan ide sinustosisnya bagi sekali di untuk evaluasinya, untuk bisa dilakukan skala radiograf untuk membedakan antara antara bagi sefali yang disebabkan sinusosis dan non sinusosis. Bisa digunakan misalnya cranial ultrasound atau USG, kemudian electronic studies, MRI, CT scan, dan 3D scan dan reconstruction. 3D Di mana di sini non 3D reconstruction, reconstruction kita bisa di melihat mana dengan di sini jelas nanti bentuk kepala pasien kan secara 3D, kita dan ini bisa bisa sehingga melihat membantu kita untuk mendiagnosis dari pasien. Dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang secara tersebut, dikatakan hingga pemeriksaan penunjang tersebut mahal dan diagnosis membutuhkan kos yang tinggi, sehingga ada cara dan sederhana untuk melakukan pengukuran yang tersebut vagiosefali, dikatakan yaitu dengan cross menghubungkan diagonal measure. Di sini itu menggunakan dengan cross kaliper. diagonal Dan measure kaliper ini kita uh, uh, gunakan pertama foto, digunakan dicari foto kaliper zigomatikus, kemudian dari setelah itu gambarnya dicari ini eukion. Di sini karena kita euronnya pasti sudah berpindah, maka dicari itu eukion maksimal dicari dari ion di sini karena ionnya di daerah maka dimal dari orbital
penonjolan tulang di hospital Seperti digambar, pertimbangan ini merupakan seperti modified seperti pada diagramnya di untuk gambar pengukuran. sini merupakan Setelah itu modifikasinya. diambil Kemudian dilakukan titik pengukuran, tengahnya dari diambil titik tengah dari poin tengahnya garis, dari ambil titik tengah dan disatukan uh, di dari sini dan sama satukan dengan bukan frontozioma yang garis yang ada di atas atau di berlawanan ambil sisi titik tengah satunya. dan Kemudian bukan disatukan akan didapatkan uh, titik uh, titik bukan tersebut atau garis yang posisi garis semua. dari poin eku di stemnya. Ini kemudian apabila ada kemiringan Ya, berarti positif adanya plagiosefali. Kemudian pasien dengan brachicephaly dapat lebih mudah dihitung untuk plagiosefalinya karena kan pada brachicephaly didapatkan dalam diantara plagiosefali dengan mengukur radial index dengan ukur panjang bagi lebar kali 100, yaitu lebih CI-nya lebih dari 81%. Kemudian untuk treatmentnya untuk non sinostosis brachicephaly ini treatmentnya adalah konservatif atau non operatif, sudah cukup untuk mengkoreksi plagiosefali pada bayi. Misalnya ada dua, yaitu dengan menggunakan external orthotic device dan dengan reposition, serta setelah itu bisa digunakan psikoterapi, kemudian di sakar pijitan pada bayi. Untuk reposisi sendiri pada digunakan dengan cara seperti ini. Pada gambar A bisa dengan pasien supine dan agak sedikit dirotasi posisinya, kemudian pada bagian punggungnya diberikan bantal sehingga bisa sedikit bisa merubah dari posisi tidur dari pasien. Kemudian apabila kemudian bisa juga dilakukan dengan posisi supine, kemudian dilakukan secara perlahan leher dari bayi dilakukan diputar ke arah berlawanan dari posisi biasanya tidur jarak kurang lebih 1 cm sampai 2 cm sehari, kurang lebih dalam waktu 1 sampai 2 bulan bisa dapat dilihat hasilnya tersebut. Kemudian yang kedua bisa menggunakan external orthotic device, bisa menggunakan helm, headband atau cupping device juga, dimana dikatakan dalam jurnal tersebut tidak dapatkan suatu yang bila dibandingkan kedua dari posisi dan external orthotic device ini tidak didapatkan suatu hasil yang signifikan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lainnya dari kedua treatment tersebut. Kemudian konklusinya, di mana plagiosefali non sinestosik yang tidak diterapi belum dapat ditentukan dapat mempengaruhi suatu kondisi medis, misalnya terjadi hambatan dari mental. Kemudian hal ini juga mengakibatkan cedera atau gangguan pada sosial ekonomi serta pertumbuhan dari pasien atau bayi tersebut, serta juga untuk terapi atau mengatasi plagiosefali ini
dibutuhkan suatu pos yang besar sehingga berdampak pada sisi ekonomi juga. Untuk pencegahan dari plagiosefali ini merupakan suatu yang baik atau sangat mudah dilakukan dibandingkan bila dilakukan terapinya. Preventionnya pada bayi baru lahir kemudian diajak pulang oleh keluarganya, dikatakan uh, di bisa dibolak-balik atau bayi tersebut dimiringkan ke kanan kiri sehingga tidak terus saja tidur supine. Sama hal ini cocok dilakukan pada saat bayi kurang dari 2 bulan. Sama hal ini Kemudian cocok untuk dilakukan di pada saat diagnosis dengan bayi non sinusosis uh, plagiosefali pada bayi kurang tersebut dari 2 bulan. bisa segera Dan, untuk segera dilakukan terapi bila sudah seperti yang tadi telah dijelaskan, bisa uh, dilakukan diagnosis revisi pada saat pasien tidur dalam bagi revisi dari kepala pasien posisi tidurnya dengan handuk di bawahnya, pada kemudian yang pemijatnya bayi dan sebagainya. Hal tersebut kurang lebih selama 2 bulan akan dapat dilihat hasil dari terapi kita tersebut. Biasanya hasilnya sangat baik, bisa pada pasien karena masih lebih muda atau bayi yang lebih muda atau bayi yang sangat baik digunakan untuk kurang dari 2 bulan sangat baik terapi digunakan tersebut untuk karena terapi tersebut karena membentuk uh, strukturnya dan belum masih menutup, gampang untuk dibentuk. masih gampang untuk dibentuk. Seperti itu, matur semua kepada Prof dan Dokter. Izin yang sudah selesai untuk presentasi teman. Izin Prof dan Dokter, apakah ada pertanyaan? Uh, Matur ada program pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan dari sini dokter plagiosefali mendiagnosis awal dan pemeriksaan fisik apa aja yang bisa kita temukan atau kita lakukan. Terima kasih Dr. Biandi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Pertama, pertanyaannya Dr. Dwiki, saya akan menjelaskan. Pemeriksaan fisik dari pasien dengan Ulang untuk pemeriksaan fisiknya ada digunakan cross diagonal measure. Kita menggunakan yang namanya kaliper, bentuknya seperti ini. Dengan kaliper ini kita tarik, kita identifikasi dulu frontozigoma. Frontozigoma tikus pada bayi. Kemudian setelah itu kita identifikasi embrionya. Biasanya pada pasien dengan plagiosefali ini titiknya sudah berubah, makanya disebutkan modified embryo, yaitu poin dari maksimal turbulensinya bisa paling ujung, yang paling menonjol dari misalnya di hospital. Di situ kita tandai. Kemudian setelah itu kita ukur, kemudian kita tarik garis tengah. Setelah itu kita dari sisi satunya dari frontozigoma, sisi satunya, kemudian kita tarik di garis tengah tersebut.
dengan garis. Apabila dia diagonal tersebut, hal itu menandakan suatu radiosefali. Kemudian ini untuk yang pasien yang brachiosefali atau yang lebih pendek, biasanya diakibatkan adalah bilateral brachiosefali. Lebih mudah, tinggal mengukur cranial indeksnya dengan mengukur lebar dan lebih panjang, kemudian dikali 100% lihat dari kepala pasien. lebih pendek Lebih dari 20% ibaratnya adalah lateral lagi. Kemudian untuk membedakan Tinggal antara non sinostosis dengan mengukur craniosinostosis, karena penanganan juga beda, pasien sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI atau paling tidak CT scan 3D, ya kita bisa melihat 3D reconstruction ya. Dari sini kita bisa dengan mudah melihat apakah dia sinostosis atau non sinostosis ke brachiosefali, sehingga bisa kita lakukan treatment yang benar atau yang sesuai. Karena treatmentnya untuk non craniosynostoses dengan konservatif atau dengan posisi dari sisi tidur dari bayi dan menggunakan atau bisa juga menggunakan external orthostatic device, itu sudah cukup untuk memperbaiki atau mengkoreksi dari kondisi pada pasien. Sedangkan apabila didapatkan craniosynostoses, berarti harus dilakukan operasi sesegera mungkin, karena early correction dapat membuat outcome yang lebih baik pada pasien tersebut. Terima kasih. Mungkin ini Pak, mungkin ada tambahan. yang pindahkan ke kanan ya 1-2 jam. Kesemutan kan itu di yang kan bayi bubur kalau mau itu usahakan di dada kepala tabu punya sampai ya sampai kan mengeras membentuk final bentuk formnya ya. Diperhatikan di 4 bulan pertama.
mengangkat leher tegak, dia akan memberi bisa saya. Dia pernah lihat ikat kepala bayi itu, Bin, bayi cewek, kok ada ikat kepala itu juga upaya untuk bukan hanya helm itu kan yang sudah terjadi non sinestetik palgio sekali, untuk pencegahan ada ikat kepala bayi, coba dilihat betul itu kelihatan ada, tapi tujuannya untuk mempertahankan bulatnya itu bentuk biar sempurna bentuk kepalanya. Lebih baik dicegah daripada ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, udah mengerti ya di koas, nggak ada yang dengar juga ini presentasi. Selamat pagi, Prof. Mohon izin bertanya, Prof. Oke. Menemukan pasien yang dari kranium bagian kiri, apakah sebagai dokter umum langsung rujuk untuk penanganan boleh HIV terlebih dahulu cara yang sudah Prof jelaskan, baru kemudian di Budi Airlangga, silakan langsung ke Kan lebih dahulu ini kemungkinan mau jadi sebelum Prof. residen ini. pada apabila kita temui misalnya di praktek atau sebagai dokter umum, Izin Prof, jawab dulu saya kasih pertanyaannya. kalau memang kita sudah yakin dia plagiaris non termuda untuk pada apa ini kita edukasi langsung kepada keluarga pasien untuk kalau proses non kita edukasi kepada keluarga pasien untuk lakukan seperti yang tadi sudah. Apabila kita tidak yakin, kita lakukan ini dulu Ini aja pada sisi saya. terlebih dahulu untuk menentukan apa dia plagiaris karena sinusosis apa bukan, bisa dengan MRI disebutkan atau enggak cranial ultrasound terlebih dahulu, itu baru kita lakukan seperti langsung kita terima ya kan spesialis dasar untuk melakukan koreksi segera. Sekian bahkan nah kalau sosial di sebelah saya, tapi saya sibuk. Nah, itu anamnesis itu yang perlu ya. Atau sempat apa namanya lehernya kaku sejak lahir, misal memang ada
gangguan sistem perlu ya. Analisis yang menenangkan, baru pemeriksaan fisik, dilihat dari atas kepala bayi eyangnya ke arah mana, yang datar, kiri atau kanan atau belakang, nonyolnya ke arah mana. Lagi penunjang yang sederhana lah, fiskal, dan bisa lihat radiologisnya apakah suturanya masih terbuka kan. Kalau sutura kan nutupnya 12 bulan misalnya itu ya. Anten nah, kalau sebelum itu menutup berarti terlalu prematur penutupan suturanya, itu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Penutupan sutura ya untuk bisa ya wah saya tak ada sini naik kanan dan memang berarti tenang, nggak usah itu baiknya setelah bentukan bisa remodeling sampai bulan 24 nggak usah diobati dengan sampai ke kepala kalau memang mencolok paksa dokter anak tidak pasti menempatkan helpnya. Kalau penonjolnya sesuai dengan kan disampaikan biologi dan konsul di ibunya menelpon kalau yang di proses. Kalau sinostosis gimana Prof? Nah itu dari di awal sudah bayi tanda-tanda tekanannya agak tinggi, bayi repo awal yang pasnya muntah-muntah ada
apa, minum susu kuat. Biasanya anamnesisnya kuat mimi, kuat, ada muntah. Kalau kelebihan mimi muntah dikit, nah itu nggak apa-apa ya. Muntah proyektil maksudnya. Terus bayinya sudah bisa duduk, mengikuti gerak, suara, dia kasih mainan mau merespon, nah itu kan children coma skill-nya 11 fully alert, ya tak usah khawatir lah ya. Dan nanti kalau sudah lihat pasien, kemudian bisa analisis secara holistik dan biasa berkomunikasi, pasti Anda dapatkan clue-clue untuk urgensi atau tidaknya ya. Baik. Kepala ya, kalau treatment dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan lagi, tetap ini udah besarnya ada yang belum sudah bisa Senin ya, apa kurang terus tahu lebih nggak keluar biasa ada di kan begitu marah. Kalau yang lain sih tadi dan dia lengkap apa pakai ilmu pecah ya, itulah kemas skill kalian dan skill lah di sana. Nah, gimana kalian kan udah sedikit yang di bidang pendidikan dan pelayanan. Jadi Om Santi Om. Sama Prof.